Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyibatan mubarakatan fih. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kita kembali lagi bisa belajar tahsin dalam rangka pembelajaran online Madin. Seperti biasanya, hari ini kita akan melanjutkan bab mengenai hukum tajwid nun sukun atau tanwin. Apa itu ikhfa hakiki? Pengertian dari ikhfa hakiki menurut bahasa adalah dari kata as-satru. As-satru itu apa artinya? Yaitu menutup atau menyamarkan. Kemudian apa yang disamarkan? Yaitu bunyi nun sukun atau tanwin, sehingga bunyinya nanti adalah diantara idhar dan idgham ketika bertemu dengan ikhfa disertai dengan dengung. Kemudian hukumnya, apabila hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka dibaca samar disertai dengan dengung. Ada 15 huruf ikhfa yang harus kita hafalkan, yaitu huruf-huruf selain yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah belajar idhar, khalqi, kemudian idgham bi gunnah dan bila gunnah, kemudian iqlab. Sehingga selain huruf-huruf yang terdapat dalam hukum itu, maka itu adalah huruf dari ikhfa. Itu ada 15 huruf yang kalian harus hafalkan. Selanjutnya, bagaimana cara membaca ikhfa? Ada 3 langkah dalam kita bisa membaca ikhfa. Yang pertama, posisikan lidah dekat dengan makhraj huruf ikhfa-nya. Contoh adalah huruf qaf. Huruf qaf itu adalah huruf yang makhrajnya ada di pangkal lidah. Sehingga ketika kita terdapat hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka pangkal lidahnya itu hampir mengenai langit-langit, jangan sampai mengenai langit-langit, sehingga nantinya akan samar terdengar dengungan nun sukun secara samar-samar. Kemudian tebalkan dengungan jika bertemu dengan huruf ikhfa yang tebal, shad, dhad, ta, dhab, dan qaf. Dan tipiskan dengungan jika bertemu dengan huruf tipis. Kemudian ini perhatikan dibaca tebal dengan cara pangkal lidah naik mendekati langit dan bibir itu sedikit tertutup. Itu adalah cara membaca ikhfa. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membaca ikhfa. Yang pertama adalah tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf shad. Bagaimana cara kita membacanya? Amalan shalihan. Kemudian jika nun sukun bertemu dengan huruf shad, walaman sabara. Kemudian ini ada lagi fansab. Itu adalah ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf shad. Kemudian kita akan huruf kaf jika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ajarun karimun. Kemudian jika nun sukun bertemu huruf kaf, kana bikum. Itu. Kemudian jika nun ini masih nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Akalan. Nah, ini kita sekarang akan belajar bagaimana cara membaca huruf qaf. Afuwan qabira. Kemudian nun sukun bertemu huruf qaf, min qabil. Min qabil. Kemudian nun sukun bertemu huruf qaf, yang qalibun. Itu adalah cara membaca huruf qaf. Ingat, jika ada huruf qaf dan huruf ka
sebelumnya nun sukun atau tanwin, maka dengungannya itu hampir menyerupai ng. Selainnya, ke-13 huruf tadi, selain huruf qaf dan kaf, maka dengungannya itu seperti huruf nun. Saat membaca ikhfa, lidah tidak boleh menempel di makhraj nun sehingga menjadi idhar atau jelas. Dan tidak pula menempel di makhraj huruf setelahnya sehingga menjadi idgham. Akan tetapi posisi lidahnya itu berada di antara keduanya, sehingga tidak menempel tapi mengambang dan lebih dekat dengan makhraj huruf setelah nunnya atau tanwinnya. Kemudian ini tadi tidak ada suara ng ketika melafalkan ikhfa kecuali pada dua huruf saja, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Selebihnya bunyi ikhfa beragam sesuai makhraj huruf ikhfa yang datang setelah nun. Saya kira cukup untuk pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa dipahami dan tentunya bisa dipraktikkan dengan saat kita membaca Al-Quran. Dan semoga setiap harinya bacaan Al-Quran kita menjadi lebih sempurna. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.